Selamat malam, bertemu lagi dengan kita di podcast NHR yang tercinta. Iya, selamat malam juga. Tamu istimewa kita yang cantik dan aduhai, Ibu Ika. Beliau itu adalah sudah melewati fase sebagai pekerja, sekarang di fase pengusaha. Amin. Selamat malam, Bu. Malam, Pak. Malam ini kita bicarakan tentang investasi. Emang pekerja nggak boleh investasi, boleh kan? Boleh. Oh. Malam. Tapi bagaimana mencari yang tepat sesuai dengan kantong dan pendapatan dan tidak mengganggu asap dapur yang ngepul. Investasi jalan, dapur tetap Jalan. ngebul. Ngebul. Jadi jangan gunakan idiom yang lama. Menabung adalah pangkal gaya. Itu bukan menabung. Yang benar adalah investasi adalah pangkal gaya. Iya. Oke, dengan Bu Ika kita perkenalkan dulu. Silakan Bu Ika memperkenalkan diri agar teman-teman NHRI tahu dan mendapatkan manfaat dari podcast ini. Terima kasih. Iya. Kenalkan, nama saya Ika, panggilannya Ika aja lah ya, nggak usah panjang-panjang. Ika, Mbak Ika, Bu Ika, Bu Ika Ce Ika. boleh, Bu Ika boleh, Ika aja boleh, atau biasanya sih dipanggil Cici. Ada keturunan orang sana berarti ya, orang seberang benua sana. Iya. Saya tuh sebenarnya masih pekerja juga, cuma udah menjalankan usaha ini. Nama usaha saya Warung Cutes. Biasanya kalau di grup-grup HR itu familiar sih. Cuma mungkin belum familiar Warung Cute itu apa sih gitu Oh iya, kan. Warung Cute ya? Jualan apa tuh Warung Cute? Warung Cute itu bergerak di bidang jual beli logam. Apa tuh logam mulia? Kok logamnya mulia sekali ya? Logam mulia itu emas, Pak, tapi yang Mas, kadarnya 99%, 24 karat. Gitu. 99%, 24 24 karat. karat. Nah, itu bagaimana investasinya? Apakah dengan satuan, kiloan, atau dengan tonan? Gram. Jadi Oh, gram. jadi banyak nih Pak. Sekarang kalau yang familiar di luar itu mungkin mereknya Antam ya Pak. Antam. Nah, tapi Antam. di Indonesia sendiri tuh banyak sekali Pak. Logam mulia itu ada Antam, ada Mini Gold yang saya geluti juga itu Mini Gold. Terus banyak sih Lotus Archie, ada UBS, Oke. banyak ininya. Nah, yang Ibu jadikan tempat investasi itu apa? Mas Antam, Iya, Mas Antam sama Mini Gold. Minigo. Minigo itu apa itu, Bu? Baru dengar saya itu apa? Mungkin teman-teman NHR juga belum paham tuh. Sama, jadi dia tuh perusahaan juga bergerak di bidang logam mulia, cuma 24 karat juga, 99%, cuma sertifikatnya masih nasional. Kalau Antam kan internasional ya Pak, gitu. Antam internasional. Kalau Minigo Nasional. Jadi kalau Antam nasional. itu udah bisa dijual di luar negeri juga, kalau Minigold belum. Minigo hanya untuk dalam negeri. Dalam negeri. Oke. Tapi sama aja Pak. Ada minimal pembelian berapa gram atau Nah, kalau untuk pekerja kan biasanya ya kita tahu kan Pak, kalau pekerja itu nggak jauh-jauh dari gajinya UMR gitu kan. kalau ada yang bekerja yang gajinya berlipat-lipat UMR. Ya, jadi untuk membagi investasinya tuh Hmm. nggak usah langsung yang gede Pak. Kalau Antam itu kan paling kecil gramnya 0,5 Pak. 0,5 gram. Iya, 0,5 gram. Itu Oh, harganya sekarang udah sekitar 700 sampai 800 ribu karena 1 gram sekarang itu 1.400.000-an lah. 1 gram. Iya, 1 gram yang 24 karat. Mahal ya. Iya. Nah, 1 kalau gram. kalau di mini gold itu dari 0,001 seper 1.000 ya. 1 gram kan berarti 1.000 gram itu. Nah, itu ad- em, ada yang 0,001, tapi biasanya kalau mau invest ke mini gold itu bisa kita ngambil yang misalnya 0,1 gitu buat karyawan. Itu kan harganya sekitar 140 ribu tuh, Pak. 0, Satu. yang idealnya buat karyawan berapa nih, Bu?
0,001 per 100 itu atau per 1000 atau 0,1 sampai 0,5. Jadi biar ini setiap bulan itu konsisten gitu, Pak. oh jadi beli 0,5 Ya, bulan depan beli 0,5. iya Nah, itu gitu. terus manfaatnya apa disimpan? Manfaatnya nanti itu gini, Pak. Jadi kalau kita simpen uang di bank, sebenarnya investasi itu berupa uang sama berupa emas juga, Pak. Jadi Hmm, kalau misalnya hanya menyimpan uang di bank itu biasanya kan kena administrasi di bank itu, Pak. Kalau nggak kita ya, tambahin. nah Tuh. 10.000 kena 14.000, Ya, jadi kan nanti setiap transaksi kena 2.500 iya atau berapa? nanti bukannya kalau nggak kita tambahin terus kan uangnya pasti itu berkurang di Ya, tabungan kita. Nah mungkin itu. bunganya juga kecil ya. Iya, bunganya kecil, Emang emas itu menggiurkan untuk investasi. menggiurkan, Pak. Berapa Betul sih sekali. spreadnya? Emas itu kenaikan nilai dia per tahun terus dibandingkan dengan inflasi kita kan investasi kan harus mikir inflasi juga. Iya, Masih ada spread, masih ada spread, bisa spreadnya. sampai 20%. Wow, Iya, makanya kalau dulu itu kan makanya kata orang tua dulu nabunglah emas gitu. Memang bener sih. Terus kalau misalnya dulu kan kita ngerasain emas itu ada untungnya, ada nilai investasinya biasanya 5 tahun ke depan. Tapi sekarang 1 tahun aja udah kerasa Pak, karena dilihat grafik tiap hari itu kenaikan emas itu naik terus tiap hari. wah, ini pilihan investasi yang bagus buat teman-teman yang ada uang dingin atau uang Iya, lelaki daripada kepakai buat makan-makan atau buat iya, apa buat ngabisin pulsa iya. beli kuota ya Mm-mm. mendingan Soalnya dibeli emas. iya, jadi misalnya kita ada budget apa tadi Pak, uang dingin, misalnya 1 juta. Kalau bisa sih jangan diemasin semua Pak. Hmm, Misalnya 300.000 itu tetap dibentuk investnya dalam bentuk uang. Nanti yang 800 ribunya, 700 ribunya itu emas gitu. berapa persen itu perbandingannya? 30 berarti, 70. Dalam bentuk uang apa itu? Dolar Ya bisa dolar, atau bisa tetap rupiah. rial? Rupiah. Mm-mm. Rupiah. Rupiah sekarang belum awal anak dolar ya. $1 udah 16 Ah 600 iya. Berarti investasinya emang bagusan emas ya. emas. Sedikit-sedikit 0,5 0,5 kalau dikali 12 sudah berapa tuh di akhir tahun? Iya udah. 6 gram. Mm-mm. Dan kalau 6 misalnya gram di spread dengan transaksi kenaikan 20% udah lumayan ya. udah lumayan. Soalnya ini Pak, tapi kalau misalnya kayak kalau 0,5 kegedean nih ya udah 0,1 aja, tapi kita tuh harus konsisten Pak. Jadi kalau Setiap misalnya bulan misalnya 0,1 nih kita sisihkan 140.000 lah 0,1. 10 bulan kan udah dapat 1 gram. 1 gram Iya, 10 bulan iya, 1.400.000. 400. Iya. Dan Dan harga itu kan naik terus ya. iya naik Setiap bulan terus. nggak sama. Nggak sama, tapi pasti naik terus. Kadang 1 bulan tuh bisa sampai jangan nunggu 1 tahun, 1 bulan aja udah bisa naik 20% gitu. Begitu. Kalau emas logam mulia sama perhiasan itu bedanya kalau perhiasan itu nanti ada ongkos bikin. Kalau untuk dijual kembali, Iya, kalau dijual kembali sama beli itu terus nanti terpotong untuk ongkos bikin. sama nanti pasti dilihat sama toko emasnya ada oh ini ada penyok, ada kalau perhiasan itu kalau dipakai biasanya menyusut, Pak. Kayak misalnya saya misalnya beli kalung nih, harusnya Mm-mm. beratnya 3,93 gram. Mm-mm. Tapi pas 2 bulan saya mau jual, itu ternyata ditimbang cuma 0,9 gitu. Jadi berkurang Berarti 0,3 nggak gram. bagus ya kalau buat perhiasan ya. Cuman untuk pakai aja ya. Iya, untuk pakai. Tapi bisa juga kalau perhiasan tuh masih masih bagus sih nyimpen investasi perhiasan daripada uang. Oke. Tuh teman-teman NHRI kalau buat investasi emas anytime kapanpun bisa digadaikan. Ya, Anytime betul. kapanpun bisa dijual. Dijual cepat dia, Secepat kilat. secepat Kalau kita kilat. lagi butuh tiba-tiba uang bisa digadaikan kalau sayang. Kalau tidak sayang dijual. Ya, dan sekarang kan hampir semuanya tuh nerima gitu kayak di
Pegadaian, Berarti toko-toko sudah emas. sebagai aset, Iya, mengumpul kolektif aset iya, dibandingin dengan beli tanah atau beli rumah. iya. Mungkin itu bisa juga Pak buat invest, tapi itu jangka panjang banget karena kalau kita jual itu kan nggak secepat kilat gitu. Jual tanah nggak semudah jual emas. Iya, betul. Ya, ya. Terus juga return on investment-nya, kalau tanah itu ada resiko malah harganya turun. Iya, Nggak selalu akan naik terus ya. iya betul. Karena Tapi kalau emas itu tetap terjaga nilai investasinya. tetap terjaga. Jadi saya ingat cerita zaman Nabi, beli kambing itu 2,5 dirham. Iya, Nah, ya, dulu emas 2,5. Kalau sekarang beli kambing dikonversi ke dirham, tetap 2,5 dirham sekitar gitu. iya, Berarti emas itu stabil dari zaman Nabi udah 1.400 tahun sampai sekarang juga. iya. Tapi Nilainya stabil. tapi nilai uangnya yang Nilai terhadap rupiahnya mm, akan naik naik terus. terus. Ini pilihan investasi yang menjaga kekayaan atau nilai ekonomis harta. Sudah berapa lama Mbak, Mbak Ika ya, Mbak Ika di bisnis ini? Sebenarnya 2015 itu udah mulai, cuma sempat eh, apa ya? Ya, kena COVID kemarin masih Iya, sempat sedikit heeh, mengendor, sekarang gaskan lagi gas kencang. lagi karena memang pergerakan nilai emas itu bener-bener setiap hari itu bikin tersenyum sih Pak. Terus kalau teman-teman yang dari minat nih beli emas nih, Siap. kemana nih perginya nih menghubungi Mbak Ika? Bisa datang ke Warung Cute. warung Cute, tapi Itu warung Cute belum itu ada Cute itu tokonya sih. apa artinya? Cute, Cute mungil, itu kecil. enggak sih, cute itu yang bahasa Inggris cute itu loh Pak. Oh, Heeh. jadi ke warung Cute yang alamatnya di mana itu? Masih gabung sama kan tempat saya kerja di Grand Surya Hotel Cikarang, Grand Surya Hotel Cikarang itu letak posisinya di. di dekat Nuansa Hotel, di belakangnya Poluk Mall. Kalau dari keluar, Oh, dekat Cikarang Barat, iya keluar pintu gerbang tol tol. Cikarang Barat. Mm. Berarti bukan abal-abal ya, habis jual pergi ya. Iya, Emang benar-benar pengusaha yang terpercaya, insya Allah. Iya, yang amanah. iya amanah Pak. Tapi kalau untuk nomor HP nanti bisa dihubungin di Iya, mana tuh? bisa di 0856 Heeh, 6953 2622. 24 jam. Enggak. Boleh, Office hour ya. bisa banget. Jadi kalau butuh buat emas apa aja nih yang bisa dijadikan aset nih? Mini gold bisa juga dijadikan emas kawin ya? Bisa, Bisa juga ya? bisa, Oh. bisa, bisa dijadikan mas kawin. Nggak, jadi nggak harus Bagi berupa teman-teman perhiasan. NHRI yang mau kawin susah cari emas, carilah emas mini gold. Ya, Tidak dipotong nanti pas jualnya ya. nggak, Tidak dipotong ongkos pakai, nggak, nggak ada nilai susul. iya, Terus juga yang namanya, setahu saya namanya emas itu kalau mau dijual itu lebih baik kembali ke toko waktu beli. iya, Kalau masih ada iya. tokonya. Tapi kalau emas 24 itu kayaknya aman-aman aja. Emas 24 itu jarang dipakai. Iya, jadi, Karena lembut. jadi kalau kayak logam mulia emas 24 ini, Mm. itu tuh kalau mau dijual kemana aja tuh masih aman sih Masih harganya Pak. aman. Tapi kalau emas yang dipakai biasanya dua-dua. Iya, dan itu biasanya 92 persen. karat ya. Mm-mm. 2% something lah. Jadi kalau Mm-mm. misalnya berupa perhiasan memang sebaiknya dijual kembali ke toko yang kita beli. Ya, karena Tapi kalau kalau emas murni perhiasan nggak lemah, dia enak, lembut, jadi kalau misalnya agak lembek. logam mulia ini entah anta, mini gold atau apa ya nggak usah khawatir. Kalau mau dijual di mana aja pasti diterima. Selagi dalam negeri. Tapi kalau di luar negeri antam juga Antam masih laku. bisa laku. Kalau mini gold, nggak. Mini gold kemarin udah ada yang coba jual di Mekah ya waktu itu. Ada yang mau beli karena kan Transaksi. bisa dilebur lagi Pak. Cuma nanti mungkin harganya nggak sama dengan harga hari itu. Mungkin dibedain 200 atau 300 Oke lah, ribu misalnya gitu. kita investasi emas 0,1 Ya, setahun itu berarti sekitar 1,2 gram.
Iya, Berarti kan ada 12 pack. iya, Nah itu bisa nggak saya tukar jadi satu pack soalnya bisa, 1,2? bisa Pak, Bisa ya? bisa. Dikenakan biaya lagi? Enggak, gratis. Wah, oh, luar biasa warung cute ya. Bener-bener cute, manis Iya, artinya. alhamdulillah. Semanis orangnya. Kalau yang 0,05 itu kan butuh 20 keping. Kalau yang 0,025 itu butuh 40 Iya, keping. misalnya saya investasi 0,5. Ah, biar duit nih. Setahun berarti kan 6 gram. Mm-mm. Oh, udah tebel nih. Kalau disimpan, Iya, saya tukar aja 6 gram sekalian. iya Boleh kah? bisa, bisa. Paling Boleh dapat kah? 2 keping karena kan pecahannya 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 5 gram, 10 gram 10 gitu. gram. Jadi kalau Bapak tukar paling dapat 5 gram sama 1 gram. 5 gram plus 1 gram. Iya, Bisa ditukar. bisa. Jadi teman-teman kalau mau investasi 10 tahun udah bisa jadi 50 gram. Iya. Dan luar So, biasa. mm-mm. Dan nilainya juga terjaga dari dari inflasi. Inflasi. Inflasi terus setiap tahun. Pertama kali investasi emas itu di harga berapa? 1 gramnya. 500.000. Wow, 2018 itu. 500.000. 2000 kok 2018 15 deh. 2015. 2015. Sekarang Sekarang 1.400.000. sudah berapa tahun ya dari bawah 9 tahun ya? Iya, Hmm? iya. 9 tahun 2024 ya? Baru 9 tahun naiknya harga udah 1,4. 1,4. Berarti sudah 140% naiknya melambung Iya. dalam waktu 9 tahun. Mm-mm. Wow. Dan kemarin kebetulan kan saya dari Palembang nih, Pak. Hmm. Kemarin itu saya coba beli kalau emas Palembang itu perhiasan kan hitungannya suku ya. Ya, suku. Satu Suku itu 2,2 gram something lah. ya Ah, berat satu suku itu 6,4 gram. kan apa gram ya? Heeh, ke apa beratnya itu bulan April masih 5.800.000, tapi kemarin bulan Juni ini pas saya pulang Lebaran Haji, saya coba tanya satu suku berapa udah 7.400.000. Ada kemungkinan harga emas itu turun. Ada kemungkinan, tapi kalau dilihat harian memang kadang turun Pak, tapi nggak mungkin turunnya 100.000 itu nggak mungkin. Karena hari ini turun, besok pasti naik, besok naik, naik, naik gitu. Jadi kalau kita beli Januari, jual di Desember tuh ada kemungkinan turun nggak? Beli di awal tahun, jual di akhir tahun. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Akan naik Apalagi terus ya? 1 tahun itu jaraknya udah kerasa. Kalau dulu tuh kayaknya 5 tahun aja baru baru kerasa gitu ya. Paling 200.000 atau 300.000 naiknya. Tapi sekarang 1 tahun aja udah bisa tinggi naiknya Oke, gitu. teman-teman. Investasi emas bukan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Iya, Asal kita bisa memanage uang, iya, gaji, penghasilan. Ya bagi yang mampu investasi di emas yang lebih besar, mm, 1 gram, 5 gram, silakan. silakan. Yang investasinya 0,1 boleh juga. Iya, Yang penting ada kemauan untuk investasi. iya, Lakukanlah investasi karena investasi adalah pangkal kaya, bukan iya. nabung Bukan lagi ya. nabung lagi. Karena kalau saya nabung dulu 100.000 simpan di bank, seratus Mm-mm, ribu simpan di bank. Harapannya tuh di akhir tahun itu sudah jadi 1.200.000 mm-mm. ditambah sedikit bunga. Iya, Tapi ketika dibeliin barang, kok nggak ngimbang ya? iya, Tapi betul. kalau emas, investasi sedikit, setelah setahun dijual lagi, terus dibeliin barang lagi kok sama ngimbang ya? Iya, sama kalau itu kan kalau di ATM ya Pak, di bank. Tapi kalau kita simpen di rumah nih, uang 100.000, terus 10 tahun kemudian, belum tentu uang itu masih berlaku Pak. Iya, belum tentu bisa jadi udah cetakannya udah beda. Nanti bisa ditukarkan ke bank, tapi nanti ada biaya potong karena kan udah Lumayan ya. iya nggak berlaku itu berapa persen ya Jadi kemarin uang tuh. unik dong berarti. Iya, terus belum lagi kalau penyimpanan kita nggak bener kan takutnya dimakan rayap atau apa itu ada biaya potongnya juga Pak. Wah, wah, Itu wah, kayak oke. waktu itu kan ada yang misalnya kena kebakaran atau banjir atau apa itu tetap dibawa Jadi ke bank bisa ditukar. saran Mbak Ika itu saya sebaiknya investasi emas ya. Kalau saya investasi tanah, saya nggak mampu beli tanah ratusan juta harga sekarang. Iya. Investasi duit di bank kalah sama inflasi. Iya, tapi kalau emas nanti bisa kebeli tanah, Pak. Ah, tapi Iya. apa kesimpan dua emas di rumah
atau simpennya di Pegadaian Mas ya? Simpennya sebaiknya di rumah. Kalau di Pegadaian tuh sama aja kayak kita sekolahin tuh Pak. Siapa tahu dengan di Pegadaian kan lebih safety, lebih aman. Iya, kalau apa sih fisiknya ya. Iya. Oke, terakhir ada pesan buat teman-teman NHRI dari Warung Cute soal investasi emas yang bijak. Apa ya? Ya, eh, pokoknya kalau ada mau investasi ya jangan takut ini sih. Ah, aku punya dananya cuma kecil gitu. Jadi dari yang kecil kan nanti bisa jadi yang besar gitu. Kecil apa sedikit-sedikit jadi bukit gitu kan. Tapi bukan menabung ya Pak tadi, investasi gitu. Jadi mulailah kita berinvestasi dengan modal sekecil apapun, Iya, ya kan? mm-mm, Karena Warung Kit sudah memberikan kemudahan. Nggak punya modal untuk beli emas 1 gram, ada 0,5. iya. Nggak bisa 0,5, ada 0,1. Dan saya juga menerima pembelian pakai uang logam dari yang 100, 200 itu saya terima Pak. Uang logam lama, uang logam kecil. Iya. Ngitungnya lama dong. Enggak, jadi kan nanti dari pembelinya itu misalnya 100 dilakban dulu, jadi Oke. 1.000 gitu. Saya terima itu. Daripada uangnya dibuang-buang, mendingan ditukar jadi emas. Oke, oke. Dengar itu ya, teman-teman NHRI sudah dimudahkan untuk berinvestasi. Lakukan investasi dari sekarang. Jangan menunda sampai tua. Iya, Ya, tidak ada kata terlambat untuk investasi dan investasi tidak perlu menunggu kaya iya, atau betul. menunggu mampu. Oke, guys, salam dari kita podcast malam ini. Kita anggap cukup. Terima kasih Terima kasih Mbak banyak Ika juga. dari Warung Cutes. Yuk, Next time kita akan bahas lagi mengenai investasi emas. Karena iya. saya sudah melakukan investasi emas tapi nggak konsisten, itu masalahnya. Hmm, Kalau megang duit itu pengen dijadiin apalah. iya, Gatel tangan saya itu kalau pegang duit itu belum mengeluarkan alergi. iya. Apalagi kalau lapar buat beli makanan terus. Apalagi kalau nanti investnya di apa kendaraan apa yang bergerak gitu itu jatuh banget. Oh iya, pasti, karena ada nilai susutnya. Mm-mm. Oke, terima kasih Mbak Ika atas kehadirannya di podcast NRI. Semoga ilmu yang Iya. dibagikan itu sangat Aku bermanfaat. Kalau punya bisa lihat oleh-oleh. contohnya yang mana sih Aku emasnya punya untuk terakhir oleh-oleh. kali? Punya oleh-oleh buat NKRI. Uh, ada oleh-oleh yang dari muk cantik dari Warung Cute. Iya, ini contohnya yang 0,1 kataku tadi. Ini contohnya Mm-mm. 0,1. Dan sekarang itu bisa buat ada yang bisa buat gift-gift loh. 0,1 ini. Iya, Oh, nih tuh, tuh, buat oke. tuh. Ini Sini apa nih? kalau mau ngado anak anak bayi, Ini 0,1 juga. iya 0,1 0,025 itu. Tapi kalau Ini mau bisa dibolongin, bisa jadi ini dong. gantungan kunci, Gantungan kunci itu. iya ada yang congratulation, ada yang Hmm. untuk pas hari ibu. Guys, eh, teman-teman NRI bukan sekadar emas stok, tapi ada momen-momen yang bisa jadikan sebuah gift Kalau buat partner tercinta. iya, kalau Antam kan pasti udah familiar ya. Uh, ini kecil, harganya, oh, Udah 6 juta lebih. bawa gini 10 aja sudah 60 juta ya. Sudah bisa beli motor gede ya. Iya, motor Vespa yang terbaru. Ish, tidak boleh sebut merek. Oh, siap. Oke, mulai dari yang 5 gram pun ada di warung kios sampai 0,1 dengan bermacam-macam. Bisa request ini ya? Iya, bisa. Oke, ada juga ini juga menarik sekali. Tidak terasa kalau simpan ini 1 bulan 1 kali uang jajan
Tapi kalau udah setahun lumayan. Iya, Mbak Ika, alhamdulillah. terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Terima kasih teman-teman yang dari sudah menonton podcast. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.